Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pengajian kita ini. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kesehatan kita disempurnakan oleh Allah. Demikian juga kesejahteraan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepat perginya ujian pandemi yang sedang dialami oleh kita, bahkan oleh seluruh umat manusia. Dan kita semuanya mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Sebagaimana tujuan studi kita, pengajian kita pada kali ini adalah kita akan menghayati masyahid yaumil qiyamah. Kita akan menyaksikan kejadian-kejadian yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian, yang menggugah kita untuk menghayatinya, seakan-akan kita juga turut menyaksikannya, dan memang di suatu ketika pasti kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kita sampai ayat ke-44 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari", yang maknanya penghuni surga memanggil penghuni neraka. Panggilan ini bukan panggilan mesra. Ternyata panggilan ini panggilan kecaman, celaan. Allah juga yang mengilhami para penghuni surga untuk memanggil penghuni neraka. Betapa kita mengetahui lewat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kedua kelompok ini, penghuni surga menempati surga dan penghuni neraka menempati neraka, jarak antara dua kelompok ini sangat jauh sekali. Namun jarak yang sedemikian itu tidak akan pernah menjadi hambatan
oleh penghuni-penghuni alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala memungkinkan mereka, memberikan kepada mereka kemampuan luar biasa untuk melihat, untuk mendengar. Tidak ada hambatan-hambatan duniawi sama sekali. Demikian itu merupakan bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan Allah memerintahkan penghuni surga untuk berbicara, untuk memanggil penghuni-penghuni neraka. Sedangkan penghuni surga itu berada di Iliyin, di langit yang ketujuh. Sedangkan penghuni-penghuni neraka itu berada di Sijin, berada di daratan bumi. Jaraknya itu luar biasa. Tetapi demikian itulah penghuni-penghuni surga berkata kepada penghuni-penghuni neraka, "Angkad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Sungguh kami telah mendapatkan segala apa yang dijanjikan oleh pencipta kami, penganugerah kami, Rabbuna haqqan. Benar-benar kami menyaksikan segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Subhanallah. Pertanyaannya sama dengan pernyataan mereka. Yang maknanya, maka apakah kalian, wahai penghuni-penghuni neraka, telah mendapatkan segala apa yang pernah diancamkan kepada kalian dengan segala sesuatu yang patut kalian saksikan, haqqan, satu kebenaran yang tidak ada perubahan sedikit jua pun. Ini pertanyaan sebagai kecaman, sebagai celaan. Sebab yang menjanjikan itu atau yang memberikan peringatan itu Rabbukum. Bahkan di sini ancamannya itu dalam bentuk kata-kata janji yang bermakna positif. Jadi subhanallah, Allah menggunakan kata-kata yang unik. Sebab di dalam kata-kata ancaman itu wa'id atau ada, yu'id, artinya ancaman. Tetapi Allah menggunakan kata-kata wa'ada. Kata-kata wa'ada itu untuk janji-janji yang menggembirakan sebetulnya. Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala janji ini. Tetapi kenapa ketika sampai kepada kalian dia menjelma menjadi azab yang tak terhingga? Apakah kalian telah mendapatkan apa yang diperingatkan oleh Allah tersebut haqqan, benar-benar, tanpa ada kurang sedikit apapun ancaman itu? Subhanallah. Mereka menjawab, qalu na'am. Mereka berkata, benar, betul.
sudah kami alami itu semuanya tanpa sedikit pun kekurangan. Azana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka setelah mereka memberikan jawaban dengan mengatakan ya, betul, benar, haqqan, salah seorang dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi malaikat tersebut adalah Ridwan, yaitu penjaga surga, atau malaikat yang lain. Tetapi dikatakan tadi bahwa maka telah memberikan pengumuman yang ditugaskan untuk mengumumkan, dan pengumuman itu terdengar oleh kedua belah pihak, penghuni surga dan penghuni neraka. Al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa telah terjadi, terlaksana ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa laknat Allah dituangkan atas para pelaku kezaliman, yaitu penghuni neraka. Mereka adalah pelaku berat kezaliman yang ditujukan kepada diri mereka sendiri. Boleh jadi kezaliman yang mereka lakukan dahulu di dunia itu telah menimpa sebagian hamba-hamba Allah yang soleh. Tetapi kezaliman itu semuanya akan menjadi bertumpuk-tumpuk sehingga tak terhingga semuanya itu dibebankan kepada diri para pelaku-pelaku kezaliman tersebut. Yang perlu kita ingati sekarang, kata-kata seperti ini pernah ditugaskan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dahulu di dunia pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Terjadi perang Badar, di mana kaum muslimin memenangkan perang itu secara spektakuler. Tidak ada kemenangan seperti yang terjadi di perang Badar. Walaupun dua kekuatan sangat berbeda kekuatannya. Kekuatan musyrikin itu 4 kali lipat. Mereka datang dengan kekuatan 1.300 orang tentara yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perang habis-habisan, untuk menghabisi Islam, menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghabisi orang-orang yang beriman. Yang pada saat itu jumlah mereka 313 orang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya dan kemenangan yang luar biasa. Tewas dari tokoh-tokoh musyrikin 70 orang. Tokoh-tokoh yang sangat membenci Islam, yang datang ke Badar untuk menghabisi Islam. Tewas dari mereka 70 orang
dan tertawan dari mereka juga 70 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang selesai menguburkan sahabat-sahabat beliau yang syahid. Ada beberapa orang saja, alhamdulillah, syuhada dikuburkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu yang sama beliau juga menguburkan orang-orang yang tewas dari kalangan musyrikin. Yang 70 orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan jasad-jasad mereka menjadi bangkai-bangkai yang tercecer di sana sini, kemudian menjadi santapan burung-burung, tetapi dikuburkan. Sebagaimana demikian itu adalah ketentuan di dalam syariat Islam. 70 orang itu semuanya dimasukkan dalam sumur besar, sumur tua, dimasukkan ke sana, kemudian ditutup. Itu pada hari pertama dari perang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memenangkan perang tersebut tidak langsung balik ke Madinah. Beliau cukup mengirim 2 orang untuk menyampaikan berita gembira kepada penghuni Madinah, kaum muslimin, bahwa mereka telah memenangkan perang tersebut. Tetapi sebagaimana tradisi Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan tradisi itu, bahwa orang Arab itu kalau terjadi peperangan antara 2 kelompok, si pemenang tidak balik meninggalkan gelanggang perang, tetapi tetap duduk di medan perang tersebut selama 3 hari untuk memberikan kesempatan kepada lawan yang kalah, kalau dia kembali untuk mempertahankan kehormatannya. Ini tradisi Arab. Yang balik boleh jadi yang lari dari medan perang adalah yang kalah. Tetapi si pemenang tidak meninggalkan medan perang, masih memberikan kesempatan kepada musuhnya kalau ingin mengulangi di ronde yang kedua. Demikian juga kaum musyrikin ketika datang ke Badar, itu Abu Jahal itu sudah bersuara keras, kita akan selesaikan perang menghadapi Muhammad ini dengan mudah. Kita akan selesaikan secara kilat, tetapi kita akan pesta-pesta dulu. Ya. Pesta musik, pesta minum khamar selama 3 hari, supaya semua orang Arab tahu bahwa tidak ada yang bisa menghadang kemauan kita. Ini pernyataan Abu Jahal. Tetapi alhamdulillah Allah kalahkan mereka dengan mudah. Ya, kebalikan daripada yang mereka bayangkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pulang, juga memberikan kesempatan kepada musuh kalau mau balik untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya, artinya bukan begitu menang lari dari gelanggang perang, tidak. Tetapi juga mau menunjukkan bahwa kita menggunakan suatu tradisi jika itu berfaedah dan penting bagi kita demi kehormatan umat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari, beliau gerakkan pasukannya untuk kembali ke Madinah. Dan sebelum
beliau meninggalkan medan Badar, beliau menuju ke sumur tempat penguburan kaum musyrikin tersebut. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada mereka persis seperti ucapan yang diucapkan oleh penghuni-penghuni surga kepada penghuni-penghuni neraka. Subhanallah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada penghuni-penghuni sumur tersebut untuk menjadi ungkapan penghuni-penghuni surga persis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka satu persatu, atau paling tidak ada beberapa orang yang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Rasulullah memanggil mereka satu persatu. Ya Aba Jahal Ibn Hisham. Ini Abu Jahal ini dulu panggilannya Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapa keadilan, bapa keberakalan. Abul Hakam, panggilannya sangat terhormat. Tetapi yang pertama kali menyebutnya sebagai Abu Jahal adalah seorang wanita yang menjadi orang pertama yang mati syahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sumayyah, keluarga Ala Yasir, ya, keluarga Yasir, bersama putra mereka Ammar, ya. Mereka orang yang disiksa oleh Abu Jahal dan kelompoknya. Padahal dahulu di masa jahiliyah hubungannya sangat baik. Bahkan mereka dianggap sebagai keluarga. Tetapi begitu mereka masuk Islam, Abu Jahal merasa bahwa itu merupakan satu kelancangan besar. Bagaimana bisa beda agama dengan Abu Jahal, bosnya. Ya, dahulu Abu Jahal memperlakukan mereka sebagai keluarga, tetapi kemudian menyiksa mereka, ya, sampai tewas Yasir dengan siksaan yang luar biasa. Demikian juga Sumayyah. Pada saat itu Sumayyah berkata, keliru betul orang yang memberikan kamu nama Abul Hakam, kamu Abu Jahal. Itu sebutan Abu Jahal yang pertama kali diucapkan seorang wanita yang gugur sebagai syahid yang pertama. Keluarga yang pertama kali syahid di dalam Islam itu Ala Yasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bisa berbuat banyak, tetapi pernah mengatakan kepada mereka, sabran ya Ala Yasir, fa inna mau'idanul jannah. Ya, sabarlah wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kita jumpa di surga. Nah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil ya Utbah ibnu Rabi'ah, itu tokoh Makkah. Ya Syaibah ibnu Rabi'ah. Beliau sebut sekian nama. Kemudian beliau berkata kepada mereka dengan ucapan yang hampir sama, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Persis. Sekarang kamu sudah mati, ya, sudah tewas. Sudahkah kalian mendapatkan apa yang pernah diperingatkan oleh pencipta kamu, penganugerah kamu, persis seperti firman-Nya? Sudahkah kalian mendapatkan itu? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa.
Sungguh aku sudah mendapatkan segala apa yang dijanjikan oleh penciptaku, penganugerahku Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqan, benar-benar persis dengan janjinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sangat lembut, sangat-sangat lembut. Tidak pernah mengucapkan kecaman, celaan, tidak pernah. Tetapi kalau ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kita memahami, yang boleh jadi pernah ada yang bertanya-tanya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata seperti itu bagi orang-orang yang sudah mati, sudah tewas. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat beliau, pernah bertanya itu. Bahkan langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tukhatib qauman qad jifu." Anda mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi bangkai-bangkai. Artinya sudah 3 hari dikebumikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walladhi nafsi biyadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakin la yastati'u an yujibu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan heran dari sahabatnya tersebut, Umar ibn Khattab. Beliau berkata, demi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sungguh kalian tidak lebih mampu mendengar ketimbang mereka dari apa yang sudah saya ucapkan kepada mereka. Pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka itu, mereka sangat-sangat dengar. Mereka lebih peka. Pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada pendengaran manusia-manusia yang ada di dunia ini. Tetapi la yastati'una an yujibu, tapi mereka tidak memiliki kuasa, tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperdengarkan jawaban mereka kepada kita. Demikian itulah orang-orang yang sudah meninggal dunia, muslimkah dia atau bukan muslim, semuanya mendengar jika pertanyaan diajukan kepada mereka, apalagi kalau pertanyaan itu dari para malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya, ketika kita meninggalkan kuburan, sesudah menanamkan mereka, mereka mendengar itu suara sandal kita. Artinya sedemikian itu sensitif pendengaran penghuni-penghuni kuburan. Jadi sama persis ya, mengingatkan kita apa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan penghuni-penghuni surga ini melakukan pertanyaan yang sedemikian itu? Yang pertama, agar supaya penghuni surga makin bertambah ilmunya, ma'rifatnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka.
Jadi pada saat itu mereka menyaksikan bagaimana penghuni-penghuni neraka itu tersiksa. Jadi bukan saja mereka selamat masuk ke surga, tetapi juga mereka selamat terbebaskan dari api neraka. Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, dan dalam waktu yang sama merupakan pelajaran bagi penghuni dunia untuk menghayati kejadian-kejadian hari kiamat, supaya kita tidak perlu mengalami apa yang dialami oleh sebahagian manusia yang terpaksa dia harus tersiksa di api neraka. Dan mereka, para penghuni neraka, benar-benar bertambah kecewa atas dasar penyia-nyiaan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Di ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di ayat 44 tadi, an la'natullahi 'alal zalimin, bahwa sungguh laknat Allah telah ditetapkan atas para pelaku-pelaku kezaliman, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, penghuni neraka itu, adalah pelaku-pelaku kezaliman, khususnya terhadap diri mereka sendiri. Namun di ayat 45, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa saja peran orang-orang kafir, para pelaku kezaliman tersebut di dunia. Allah menyatakan alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja, yaitu orang-orang yang menghadang, menghalang-halangi orang-orang yang mau menuju ke jalan Allah, yaitu orang-orang yang menghambat orang lain untuk datang belajar, menuntut ilmu demi menjadi hamba-hamba yang beriman. Itu semuanya itu fi sabilillah. Jadi kita baru tahu sekarang mungkin, atau sebagian daripada kita baru sadar bahwa fi sabilillah itu bukan terbatas pada perang di jalan Allah. Tidak. Bahkan yang pertama kali fi sabilillah itu adalah menuntut ilmu. Datang mendengar wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mendengar himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memenuhinya dengan masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu bukan saja tidak suka sama Islam, tidak mau beriman, tetapi yang lebih besar lagi kezalimannya ketika dia menghambat orang lain. Tidak ada paksaan di dalam Islam, tetapi orang-orang kafir itu memang yang diperangi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa yabghunaha 'iwaja. Mereka ingin Islam tidak dikenal oleh orang. Bahkan mereka berupaya agar supaya Islam itu ditampilkan dalam bentuk yang buruk. Mereka benar-benar menginginkan Islam tampil bengkok. Islam itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi mereka berupaya. Tidak semua orang yang tidak masuk Islam itu begitu. Tidak.
sebagian kecil daripada tokoh-tokoh kafir itu. Orang yang betul-betul kafir. Kalau yang lainnya, wallahu a'lam, boleh jadi belum kenal Islam. Masih diperlukan untuk mendapatkan pencerahan. Tetapi ini yang Allah sebutkan di sini ini, laknat Allah Subhanahu wa taala atas para pelaku-pelaku kezaliman yang besar. Yaitu kezaliman kepada dirinya sendiri. Menolak Islam sesudah mengetahuinya. Bahkan sudah mendapatkan betapa Islam itu jalan yang lurus, jalan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi bagi mereka itu tidak cukup. Mereka ingin menguasai dunia semuanya. Ada kerakusan. Nah. Oleh karena itu mereka tidak senang Islam itu banyak pendukungnya. Pendukungnya akan menghambat tujuan duniawi mereka. Maka mereka ingin Islam itu ditampilkan dalam bentuk yang tidak betul, yang disimpangkan. Ayo aja dibuat bengkok. Kita harus tahu itu. Betapa banyak mereka memiliki agen-agen yang sengaja menggambarkan Islam dan gambaran-gambaran yang buruk. Iwaja. Wahum bil akhirati kafirun. Dan mereka itu kepada hari akhirat menolak. Tidak beriman. Mereka tidak percaya ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mereka berbuat apa saja di dunia. Segala bentuk kemungkaran. Karena tidak ada yang mereka takuti. Dan dalam waktu yang sama, kita kaum muslimin digoda, dihadang, kita umat dakwah. Tugas kita di dunia ini adalah menyampaikan Islam, membacakan Al-Quran kepada sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Itu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar. Dakwalah secara terbuka, terang benderang. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Kita harus membuka diri dan mendekati orang lain supaya dia melihat Islam itu jelas. Wa'arid 'anil musyrikin. Kenapa dikatakan jangan hiraukan gangguan para penyembah dunia? Subhanallah, dikatakan musyrikin. Jadi orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia sembah. Dia jadikan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sembah itu hawa nafsunya. Yang dia sembah itu dunia. Jadi bukan mengatakan dia ateis, bukan. Musyrikin itu ada yang menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kecilnya berkata yang patut disembah itu adalah pencipta alam semesta ini. Yang luar biasa, yang tidak sama dengan manusia, yang bukan makhluk. Itu dalam diri manusia sudah tertanam, itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kamu hiraukan gangguan para musyrikin, para penyembah selain Allah. Manusia tidak bisa kecuali bertuhan dia.
Itu bawaan manusia. Fitrah manusia itu demikian. Tapi dia menolak untuk menyembah kepada Maha Pencipta, Maha Penganugerah. Karena Maha Kuasa ini menentukan adanya pertanggungan jawab di hari kemudian. Yang mereka takut itu pertanggungan jawab. Mereka ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Maka mereka terpaksa menyembah sesuatu yang lain. Itulah kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya juga mendapat wasiat dari Allah. Inna kafainakal mustahziin. Rasulullah sebagai contoh, wahai Muhammad, wahai Rasulku, ya kami cukupkan engkau. Allah mengatakan kami untuk menyebut sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha hebat. Ya. Inna kafainaka, kami cukupkan kamu. Jadi kamu jangan peduli. Sedemikian itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk fokus dakwah dan dakwah. Maka kita sebagai umat ketika harus berhadapan dengan ujian-ujian duniawi ini, ya harus tetap ada orang yang memperhatikan dakwah. Kita umatul dakwah, ya. Kita harus terus melaksanakan dakwah, ya, untuk menjaga umat, untuk menjaga anak keturunan kita, agar supaya keislaman mereka itu terjaga, pemahaman mereka tidak diselewengkan oleh musuh-musuh kita. Ya. Kami cukupkan kamu, hai Nabi, dari ejekan-ejekan mereka. Kau tidak boleh dikalahkan. Umat ini tidak boleh dikalahkan. Untuk menunaikan tugasnya tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kita berdakwah. Itu tugas kita. Ya. Jangan sampai kamu menjadi terhalangi. Demikian pesan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bil akhirati kafirun. Kita kembali kepada ayat yang ke-45, bahwa mereka itu kepada hari akhirat itu kafir. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak ada itu yang namanya pertanggungan jawab. Sehingga kita jangan heran kalau mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatannya sangat sadis. Tidak demikian dengan perang di dalam Islam. Perang dalam Islam tetap di dalamnya ada rahmat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar sekalipun, yang jumlah kaum muslimin itu kecil sekali, mereka terpaksa berhadapan dengan musuh 4 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, usahakan kalau bisa jangan kamu lukai wajah seseorang, walaupun terpaksa kita membunuh. Kalau kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Perang pada saat itu merupakan suatu kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sulit seperti itu, Rasulullah masih mengingatkan sahabat-sahabatnya, sebisa-bisanya jangan lukai wajah manusia. Situlah kehormatannya. Dan dari situ juga kita mengenal siapa saja yang sudah terbunuh dari mereka, siapa-siapa saja yang syahid dari kita. Ini ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan para sahabat untuk memandang dengan teliti wajah-wajah musuh yang dihadapinya. Boleh jadi di antara mereka itu kamu akan merasakan
dia terpaksa turun ke gelanggang. Dipaksakan oleh tokoh-tokoh yang jahat itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebut nama-nama tertentu. Ada yang namanya Abul Bukhtari. Kalau kamu lihat dia, jangan sampai kamu membunuhnya. Dia pernah memberikan pertolongan kepada kita ketika kita diboikot di Mekah dahulu. Diboikot, tidak ada hubungan dagang dengan kita. Ya. Sehingga kita tidak bisa membeli bahan makanan dengan mudah. Dia selundupkan bahan makanan kepada kita. Dia mengambil resiko. Abul Bukhtari. Rasulullah SAW menyatakan, jangan sampai dia terluka oleh kalian. Karena orang-orang yang seperti itu tidak memiliki tujuan-tujuan permusuhan dengan kita. Walaupun mereka pada saat itu masih dalam kelompok orang yang tidak beriman. Inilah dia perang di dalam Islam. Ya. Rahmatan lil alamin itu bukan ocehan. Bukan propaganda kosong. Tidak. Memang Islam itu demikian. Ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat 46. Allah berkisah kepada kita tentang keadaan pada saat itu. Wa bainahuma hijabun. Allah berfirman bahwa di antara dua kelompok ini, kelompok penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka, ada kelompok yang ketiga. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bainahuma, artinya di antara dua kelompok. Itu juga maknanya apa? Di antara surga dan neraka ada hijab, ada dinding yang tebal, ada pemisah. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Allah menyatakan bahwa dinding ini juga disebut sebagai Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah pagar-pagar yang tinggi. Jadi dinding itu di atasnya ada sebentuk pagar. Di sana ada laki-laki, ada orang-orang, ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka tahu persis bagaimana bentuk penghuni-penghuni surga, bagaimana bentuk penghuni-penghuni neraka. Siapa itu Al-A'raf? Orang-orang yang di Al-A'raf itu artinya pagar-pagar yang tinggi ini. Di sana ada kumpulan manusia. Dan mereka itu adalah muslimin. Mereka selamat dari sengatan api neraka. Mereka terbebaskan dari api neraka karena mereka muslimin. Muwahhidun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid, yang beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran. Muslimin, mukminin. Artinya muslimin dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak masuk surga. Mereka berada
di dinding yang memisah antara surga dan neraka. Faduriba bainahum bisurin, telah diadakan antara surga dan neraka dinding tebal yang tinggi. Lahu babun batinuhu fihi rahmah. Ini di surat Al-Hadid, bukan di surat yang sedang kita kaji, bukan. Kita melihat ke ayat yang lain yang memberikan penjelasan bahwa dinding yang tebal yang tinggi ini ada pintu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia memiliki pintu, bagian dalamnya rahmat. Pintu ke dalam dan pintu keluar, satu pintu. Ke dalamnya adalah surga. Dikatakan bahwa batinnya, bagian dalamnya terdapat rahmat. Wa zahiruhu min khibalihil adab. Sedangkan bagian luarnya, disitulah ada azab. Subhanallah. Seakan-akan antara surga dan neraka itu hanya dipisahkan oleh satu dinding. Bahkan dipisahkan oleh satu pintu saja. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menampilkan kepada orang-orang yang belum masuk surga. Diletakkan satu tempat yang dia bisa melihat surga dan neraka. Kenapa mereka ini belum masuk surga? Kenapa tidak bersama-sama saudara-saudara mereka yang sudah masuk surga? Ya. Mereka sangat kepingin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man haula'il a'raf?" Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak langsung masuk ke surga, tetapi masih ditempatkan di atas dinding yang tebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang dinilai, yang terbukti bahwa kebaikan-kebaikannya masih sama banyak dengan dosanya. Jadi dari segi amal, dari segi amal belum memungkinkan mereka masuk surga, walaupun mereka sudah selamat dari api neraka. Tidak dibicarakan di surat ini perinciannya. Ya. Boleh jadi masih ada hak-hak orang lain yang belum mereka selesaikan. Wallahu a'lam. Tidak ada perinciannya di surat Al-A'raf ini. Hanya informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata kebaikan-kebaikan mereka dari segi perbuatan, tindakan di kehidupan duniawi yang diterima amalnya, tetapi tidak banyak-banyak amat lah. Ini omongan kita ini. Ya. Sama banyaknya dengan dosa-dosa mereka yang belum sempat diampuni. Tetapi itulah yang mencegah mereka. Ya. Mereka berada di situ. Dan dikatakan ya'rifuna kullam bisimahum. Ya. Menunjukkan bahwa mereka itu sempat ngaji, sempat
mengenal bagaimana itu penghuni surga, bagaimana itu penghuni neraka. Ya. Mereka menyaksikan wajah-wajah yang cemerlang itu, ketika mereka melihat ke arah surga langsung tahu ini wajah-wajahnya cemerlang-cemerlang. Wujuh yauma idzin musfirah. Wajah-wajah yang amat ceria, penuh cahaya, tertawa, bergembira riang. Dhahikatun mustabsyirah. Itu mereka pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang masuk surga itu wajahnya bagaimana. Dan mereka juga tahu bahwa ada wajah-wajah yang pada hari itu tertutup debu. Wajah-wajah yang diliputi aneka kegelapan, menyeramkan. Bukan karena mereka itu pada saat itu lagi cari-cari penghuni neraka. Tidak. Wajah mereka hanya tertuju ke surga. Mereka merindukan surga. Mereka merindukan keluarga mereka yang sudah lebih dahulu masuk. Mereka tidak pernah berpikir mau coba-coba. Tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada. Tetapi di ayat 47 dari surat Al-A'raf ini dikatakan, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Mereka tidak mau melihat ke belakang, mereka mau lihat ke depan saja. Yang indah-indah itu sambil doa, ya Allah, rahmatmu ya Allah, minta ampun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Modal yang terbesar hanya satu, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sempat tertahan. Mereka tidak mau melihat ke belakang, tidak mau sama sekali. Maka dikatakan apa? Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Jika pandangan mereka itu dialihkan. Bukan dia alihkan, tidak dialihkan. Tanpa sengajanya, tanpa keinginannya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melihat itu penghuni-penghuni neraka. Langsung mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Jangan ya Allah. Jangan engkau kumpulkan kami dengan para pelaku kezaliman itu. Ini sesuatu yang mau tidak mau ketika kita baca Al-Quran, kita juga melengok keadaan mereka penghuni-penghuni neraka, na'udzubillah. Ya, jadi dari sekarang pun kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan, sama sekali tidak berkenan untuk mengumpulkan ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan orang-orang yang tidak beriman. Allah yang berfirman kepada mereka, ya, silakan kamu masuk surga, ya, dengan tanpa ada kesedihan, ya, dengan tanpa rasa khawatir dan takut. Demikianlah ya, kita ketika membaca firman-firman Allah ini, ya, untuk kali ini kita cukupkan sekian dari bacaan kita tadi, surat Al-A'raf ayat 44 sampai ayat yang ke-47.